Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Hari ini sudah banyak yang kita bahas ya, terutama diare. Jadi saya juga ingin membahas mengenai penyakit yang dengan banyak gejala diarenya, yaitu HIV/AIDS. Di mana HIV ini sendiri merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi suatu virus yang menyerang sel tubuh kita, yaitu sel CD4 ya. Nah, HIV ini sendiri berbeda dengan AIDS. Jadi apabila AIDS itu merupakan stadium akhir dari HIV. Nah, jadi HIV ini sendiri adalah awal mulanya dia memiliki banyak dua tipe ya. Yang paling sering itu adalah tipe pertama. Nah, kenapa saya bahas? Karena sebenarnya HIV ini sendiri paling banyak terdapat di Indonesia ya. Pada tahun 2019 itu kita mendapatkan peringkat 3 dari Asia Pasifik kalau tidak salah. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri provinsi yang paling banyak yaitu Jawa Timur dan Jakarta, juga Jawa Barat ya. Itu peringkat pertamanya Jawa Timur, kedua Jakarta, ketiga Jawa Barat. Nah, siapa saja sih yang beresiko untuk terkena penyakit ini? Jadi dari data Kemenkes itu paling banyak adalah pria penjajah seks ya, pelanggan seks bebas juga, kemudian lelaki seks lelaki atau transgender ya. Dan HIV ini paling banyak terjadi pada laki-laki ketimbang wanita. Untuk HIV-nya sendiri sekitar 64,5% itu terjadi pada laki-laki dan 35,5%-nya terjadi pada wanita. Begitu juga dengan AIDS, penderita laki-laki diperkirakan sekitar 60% dan penderita wanita 30%. Saya mulai dari gejala ya. Ini gejalanya bagaimana sih? Jadi pada tahap awal dia tidak terdeteksi ya, bahkan seperti penyakit flu lainnya yang disebabkan oleh virus lain ya, dimana kita mulai sering merasakan demam, nyeri-nyeri otot, kepala pusing ya. Kemudian tahap kedua ya, tahap kedua ini setelah beberapa bulan. Nah, baru akan kelihatan gejalanya, karena pada tahap awal tubuh masih sehat, aliran darah masih sehat ya, jadi aliran darah masih normal atau masih tinggi ya, sehingga penyebarannya itu melalui darah. Jadi mulai udah menyebar kemana-mana, beberapa bulan baru menimbulkan gejala lain seperti itu. Nah, pada beberapa bulan inilah terjadi tahap kedua ya, atau fase laten. Nah, pada tahap kedua ini penderita bisa mengalami berat badan yang turun ya, karena penyebaran virus sudah kemana-mana, bisa menyerang saraf. Jadi bisa juga terjadi herpes zoster ya, herpes zoster, dimana terjadi cacar yang timbul di persarafan seperti itu. Jadi selain berat badan turun, penderita juga sering mengalami diare seperti itu ya, adanya ruam, tubuh mudah berdarah gitu. Nah, pada tahap ketiga AIDS ya, jadi pada tahap ini adalah tahap akhir di mana penderita seringkali mengalami diare yang kronis karena penyebarannya sudah kemana-mana, ke usus, ke saraf ya. Bisa kita lihat dari mulut ya, penderita juga sering mengalami batuk, nyeri tenggorokan, sariawan. Di mulut itu ada bercak-bercak putih seperti itu karena adanya infeksi jamur ya, atau kandidiasis kita tahunya. Nah, kemudian pada tahap ini itu tadi tingkat kematian makin besar ya. Nah, gejala fase laten tadi bisa berlangsung selama 10 tahun atau lebih seperti itu. Jadi
kita tidak tahu penyakit ini bagaimana bisa terjadi ya, ataukah kita sudah mengidap penyakit ini. Nah, cara untuk mengetahuinya maaf, kita bisa melakukan pemeriksaan jadi dengan tes antibodi, antigen, atau pemeriksaan sel CD4-nya ada berapa ya, seperti itu. Nah, dari sana kita bisa mengetahui apakah kita mengidap HIV. Nah, untuk penularannya sendiri biasanya paling terjadi melalui seks ya, melalui seksual. Nah, oleh karena itu yang paling banyak beresiko yaitu pria penjajah seks, wanita penjajah seks ya, lelaki seks lelaki atau transgender, dan yang paling sering kita lupa juga di sini penderita atau pengguna obat-obatan terlarang juga bisa beresiko. Selain itu ada juga yang sering menggunakan tato, itu bisa terkena juga seperti itu. Nah, kenapa HIV ini juga saya bahas karena sampai saat ini tidak ada obatnya. Ada obat hanya untuk mengurangi jumlah virus yaitu ARV yang bila digunakan pada stadium 1 dan fase laten, maka dia akan berfungsi untuk mengurangi jumlah sel virusnya. Sedangkan bila sudah digunakan pada tahap AIDS, ARV ini hanya berfungsi untuk mencegah berbagai infeksi dan berbagai komplikasi lainnya seperti itu. Jadi pencegahannya adalah kita harus menghindari seks bebas, menghindari penggunaan obat-obat terlarang ya, dan menghindari penggunaan tato seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada yang ditanyakan silahkan DM Instagram saya. Terima kasih.